Assalamualaikum, welcome back. Sama gue lagi Angga. Apakah kalian sudah siap menjadi bagian malam untuk kami? Jika sudah siap, tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian, and let's see. Oke, seperti biasa ada pengalaman horor atau mistis lagi nih yang mau kita ceritain. Yaitu pengalaman yang dialami sama Mas Dodi ketika dia diterima kerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Dan pengalaman ini terjadi di tahun 2011, S. Mas Dodi ini tinggal di daerah J, tepatnya di kota S. Jadi rumahnya Mas Dodi itu di komplek ya, S, bukan di pedesaan gitu. Di pertengahan tahun 2011, Mas Dodi lulus kuliah di Universitas Negeri Daerah Kota S. Setelah lulus kuliah, Mas Dodi langsung berinisiatif mencari kerja. Maklum S, Mas Dodi ini anak laki-laki tertua dan berniat mau menanggung biaya pendidikan adik-adiknya. Setelah menaruh banyak surat lamaran atau yang kita kenal dengan CV ke berbagai perusahaan, akhirnya selang-selang 2 atau 3 bulan, Mas Dodi diterima di salah satu perusahaan telekomunikasi sebagai teknisi. Sebagai gambaran ya, jadi kantornya Mas Dodi ini terdiri dari 5 lantai, yaitu parkiran mobil dan motor yang ada di basement. Nah, ruangan kerja Mas Dodi ini, yaitu ruang teknisi, ada di lantai 4. Di lantai 4 ini ada beberapa ruangan untuk divisi lain. Yang jelas sebelah kanan ruang teknisi itu ruangan untuk divisi IT, dan di sebelah kiri ruangan teknisi ada ruang CCTV. Sedangkan lantai 5-nya itu isinya ada 2 ruangan yang lumayan besar, dan ruangan itu biasanya dipakai hanya untuk buat meeting-meeting gitu, guys. Nah, di tempat kerja Mas Dodi bekerja dibagi menjadi 3 shift nih, guys. Yaitu shift pagi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, shift sore dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, kalau shift malam dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Tiap shift itu biasanya berisikan 4 orang. Jarak dari rumah Mas Dodi ke tempat kerjanya kurang lebih 30-40 menitan, es. Tergantung kondisinya, lagi macet atau enggak. Jadi gitu ya, gambaran singkatnya. Hari pertama bekerja, Mas Dodi dapat shift sore. Oh ya, es, kata Mas Dodi, jadwalnya dia tuh gini nih. Jadi Selasa, Rabu shift sore. Nah, Kamis jatahnya Mas Dodi libur. Di hari Jumat, Mas Dodi dapat shift malam. Dan Sabtu shift sore, kemudian Minggu dan Senin shift pagi. Nah, jadi hari pertama bekerja Mas Dodi itu hari Selasa. Lanjut ya, di hari pertama bekerja Mas Dodi langsung cepat akrab sama teman-teman kerjaannya. Soalnya Mas Dodi itu tipe orang yang supel dalam pergaulan, jadi gampang berbaur gitu ya sama orangnya. Ketika itu selain ada Mas Dodi, ada juga Mas Bima, udah 4 tahun bekerja di situ, Mas Oki dan juga Mas Haji. Udah 2 tahun mereka bekerja di situ. Nah, si Mas Oki sama Mas Haji ini seumuran ya sama Mas Dodi, 2 tahun lebih tua dari Mas Dodi. Kalau sama Mas Bima bedanya 7 tahunan. Dan mereka bertiga pun welcome dengan kehadiran Mas Dodi. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Sebelum pulang, selagi beres-beres, Mas Bima pun nyeletuk, "Ayo cepetan beres-beres ya, takut ada kejadian yang enggak nih." Begitu candaan Mas Bima. "Hei Mas Bima, jangan mancing-mancing deh," sahut Mas Haji seperti itu. Lalu mereka berempat pun tertawa kecil. Setelah selesai beres-beres, turunlah mereka ke basement, tempat parkiran kendaraan. Oh ya, Mas Dodi itu naik motor ya, pulang perginya. Sedangkan Mas Bima bawa mobil. Mas Oki sama Mas Aji bawa motor juga kayak Mas Dodi. Kemudian pulanglah mereka ke rumah masing-masing. Ketika dalam perjalanan pulang, Mas Dodi ada ide untuk membeli makanan dulu nih, es. Akhirnya Mas Dodi mampir beli nasgor dulu, nggak jauh dari rumahnya. "Malam banget Mas pulang kerjanya, kerja di mana?" tanya tukang nasi goreng. "Iya nih Mas, masuk sore soalnya tadi, kerja di perusahaan itu loh Mas, yang gedungnya di Jalan M," jawab Mas Dodi seperti itu.
Begitu tahu Mas Dodi kerja di situ, tukang nasgor pun bilang, hati-hati Mas, kalau suka di kantor malam-malam. Sambung tukang nasgor yang sembari menggoreng pesanannya Mas Dodi. Emang kenapa ya Mas? Tanya Mas Dodi penasaran. Anu Mas, kadang-kadang suka ada yang iseng kalau di kantor malam-malam. Penjelasan dari tukang nasi goreng sambil ngeledek. Waduh, ada-ada aja pemikirannya Mas, saut Mas Dodi seperti itu sambil tertawa. Gak lama kemudian nasgor pesanannya Mas Dodi selesai dan Mas Dodi pun langsung cabut. Di hari Rabunya Mas Dodi pun kembali bekerja pada shift sore. Masih ingat kan Es, kalau Selasa sama Rabu Mas Dodi itu shift kedua atau sore. Nah, tiba di kantor jam 4 kurang 10 menit. Ketika di basement ya Es, Mas Dodi nyium bau-bau busuk itulah. Tapi pemikirannya Mas Dodi, mungkin bau sampah nih. Sambil berjalan menuju ke lift, sesampai di lantai 4 di ruangan teknisi, udah ada Mas Oki, Mas Aji sama Mas Joy. Nah, Mas Joy ini gantiin shiftnya Mas Bima. Jadi mereka kayak tukeran shift sementara gitu Es. Singkat cerita, Mas Oki minta tolong ke Mas Dodi. Dot, tolongin ya, nanti ke ruang meeting 1 di lantai 5. Katanya proyektornya ada yang error. Oh, siap Ki, saut Mas Dodi seperti itu. Nah, tadi anak pagi nggak sempet benerin soalnya, jadi minta tolong ke kita. Sambung Mas Oki. Oke, nanti saya cek Ki, jawab Mas Dodi seperti itu. Nah, sekitar jam 8 malam, pergilah Mas Dodi menuju ke lantai 5, yaitu ke ruang meeting 1. Begitu naik lift dan sampai ke lantai 5, kan pintu lift otomatis terbuka tuh Es. Seketika itu juga langsung tercium wangi melati Es. Aduh, kok wangi banget ya, kata Mas Dodi yang sambil menuju ruangan meeting 1. Jadi ruangan meetingnya itu ada di sebelah lift ya Es. Begitu keluar lift, kalau ke kanan itu ruang meeting 1. Nah, kalau ke kiri itu ke ruang meeting 2. Paham ya Es gimana maksudnya? Nah, setibanya di ruang meeting 1, Mas Dodi langsung menuju ke letak proyektornya nih Es. Baru aja megang itu proyektor, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati sendiri Es. Kaget dong Mas Dodi, langsung refleks jalan untuk nyalain lampu. Lampunya pun nyala Es, tapi nggak lama dari setelah menyala ada bau busuk Es. Bau busuk yang sama percis kayak pas di basement tadi sore. Langsung merinding di sekujur tubuh Mas Dodi, dan Mas Dodi pun memutuskan balik ke ruangannya untuk ngajak teman-temannya untuk benerin proyektor. Sampai di depan lift, pintu liftnya nggak kebuka-buka Es. Padahal indikator yang di depan lift itu udah menunjukkan lantai 5, tapi nggak kebuka juga pintunya. Dan bau busuk itu masih tetap ada Es. Tambah nggak tenang dong Mas Dodi, dan panik juga. Mas Dodi cuma bisa berdoa aja deh sambil berdiri di depan lift. Alhamdulillahnya pintu lift itu juga terbuka Es. Nah, ketika di dalam lift, bau busuknya hilang gitu aja. Tapi Mas Dodi masih tetap berdoa Es. Sampailah di lantai 4, langsung menuju ke ruangannya. Di situ ada Mas Oki sama Mas Joy. Sedangkan Mas Haji lagi ngurusin trouble yang ada di lantai 2. Loh, kenapa Dot? Kok keringetan? Kita aja kedinginan nih sampai naikin AC-nya. Kok kamu malah keringetan? Tanya Mas Joy sambil keheranan. Mendapat pertanyaan kayak gitu dari Mas Joy, langsung ceritalah si Mas Dodi. Ya nih, aku tadi di lantai 5 gak enak banget Mas. Masa ada wangi melati, terus tiba-tiba lampu ruangan meeting 1 mati sendiri. Begitu aku nyalain, ada bau busuk Mas. Begitu penjelasan dari Mas Dodi. Mendengar penjelasan dari Mas Dodi, Mas Joy sama Mas Oki pun biasa aja. Masa sih Dot? Tanya Mas Oki. Iya bener Ki, jawab Mas Dodi. Makanya ini aku turun lagi, bukan karena udah beres, tapi aku mau ajak kalian ke atas nanti. Sambung Mas Dodi. Sebenarnya pegawai-pegawai yang udah lama di sini itu udah tahu kalau lantai 5 itu emang mistis. Konon katanya di lantai 5 itu tepatnya di ruang meeting 1 dan ruang meeting 2. Hawanya memang beda banget sama ruangan-ruangan yang ada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Bahkan OB-OB di kantor itu kalau mau bersih-bersih ke ruangan meeting nggak berani sendirian. Akhirnya untuk menjalankan suasana, Mas Oki bilang, ya udah nanti aku temenin ke sana ya Dot. Iya Mas, nanti aku temenin ya, jawab Mas Dodi seperti itu. Sekitar jam 10 malam, Mas Oki dan Mas Dodi pun menuju ke lantai 5. Ketika sampai di lantai 5, terbukalah pintu lift dan gak ada sesuatu yang aneh-aneh nih Es. Lalu mereka berdua pun jalan menuju ruang meeting 1. Masuk ke dalam ruang meeting 1 dan mulai memperbaiki proyektor yang error. Awalnya suasananya biasa-biasa aja,
sampai akhirnya proyek itu selesai, diperbaiki dan kembali normal. Ketika mereka berdua beranjak meninggalkan ruangan meeting 1, posisi mereka ini di luar meeting 1 ya es. Kemudian baru aja nutup pintu itu ruangan, tiba-tiba ada suara kursi bergeser es. Ya merinding nih gua nih. Mendengar suara itu, Mas Oki langsung ngasih kode ke Mas Dodi untuk cabut dari lantai ini es. Sekolah mengetahui kode dari Mas Oki, Mas Dodi pun mengangguk sambil berjalan menuju ke lift sama Mas Oki. Sesampainya di depan lift, tiba-tiba, wah epic banget nih es. Ada suara pintu terbuka lalu tertutup lagi dari ruang meeting 2. Jadi kayak ada yang masuk atau ada yang keluar gitu es. Padahal posisinya di lantai 5 itu nggak ada orang sama sekali, kecuali mereka berdua. Mereka berdua panik, tapi alhamdulillahnya pintu lift segera terbuka. Bergegaslah mereka masuk ke dalam lift tanpa mengobrol apa-apa. Nah, sampai di lantai 4 dan masuk ke ruangan, mereka berdua masih terdiam, mes. Ketika di dalam ruangan teknisi itu, Mas Joy dan Mas Haji lagi ngecek AC di lantai 3. Ada yang error atau enggak. Nah, di dalam ruangan teknisi itu, Mas Oki pun nanya ke Mas Dodi, "Kamu nggak apa-apa kan, Dot?" "Lumayan panik aku, Ki," sahut Mas Dodi. Kita jangan cerita-cerita dulu ya ke Mas Joy sama Mas Haji. Takutnya nanti malah pada takut. Terus kerjaan tadi nggak bener. Oh ya, minum air putih dulu yang banyak, Dot, biar agak rileks, sambung Mas Oki. "Iya, Ki," jawab Mas Dodi dengan singkat. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Akhirnya Mas Dodi, Mas Oki, Mas Joy sama Mas Haji pun pulang. Menurut pengakuan Mas Dodi nih es, ketika mengendarai motor, si Mas Dodi itu masih merinding-merinding gitu es, masih nggak tenang. Untungnya hari Kamis itu Mas Dodi libur. Nah, sampai di rumah Mas Dodi nggak nafsu makan es. Akhirnya dia memilih untuk langsung tidur aja setelah bersih-bersih. Di hari Kamisnya es, Mas Dodi bantuin ibunya untuk bersih-bersih rumah. Setelah itu santai-santai aja di rumah. Singkat cerita, hari Kamis berlalu. Bergantilah hari Jumatnya es. Ingat kan, kalau hari Jumat tuh Mas Dodi shift malam. Jam 12 kurang 5 menit Mas Dodi sampai di kantornya. Parkir motor ke basement, tiba-tiba ada bau busuk lagi nih es. Ketika mencium bau itu, Mas Dodi langsung buru-buru jalan menuju lift. Masuk ke lift, sampailah ke lantai 4. Ketika jalan menuju ruangannya, kan Mas Dodi melewati ruangan IT nih es. Kalian tahu apa yang didengar sama Mas Dodi? Ada suara orang lagi ngetik keyboard es. Mas Dodi penasaran. Dilihatlah dari jendela. Ternyata nggak ada siapa-siapa es. Itu ruangan kosong, nggak ada orang sama sekali. Dari situ Mas Dodi langsung cepat-cepat menuju ruangannya. Sesampainya di ruangan teknisi, udah ada Mas Bima, Mas Haji sama Mas Oki. Ceritalah Mas Dodi ke teman-temannya. "Tadi aku lihat ruangan IT, kok ada suara orang yang ngetik ya?" Tanya Mas Dodi ke teman-temannya. "Ah, udah pada pulang kok orang IT-nya," jawab Mas Bima seperti itu. "Gak percaya kamu, Dot? Ayo kita lihat dari layar CCTV aja," lanjut Mas Bima sambil menarik tangan Mas Dodi untuk mengajak ke ruangan CCTV. Akhirnya Mas Dodi sama Mas Oki pun mengikuti Mas Bima menuju ruang CCTV yang gak jauh dari ruangan mereka. Nah, sampai di ruangan CCTV, Mas Bima langsung memperlihatkan ke ruangan IT. Wah, epic lagi nih es, yang merinding kan gua. Dan mereka bertiga pun melihat mouse PC bergerak sendiri. Setelah itu kursi-kursi pun bergerak sendiri juga. Monitor juga nyala sendiri. Gak lama, pintu juga terbuka, lalu ketutup lagi. Setelah pintu tertutup, tiba-tiba lampu ruangan itu mati sendiri es. Dari layar CCTV-nya gelap es. Wah, kacau, merinding gua nih. Melihat kejadian seperti itu, Mas Bima langsung ngasih tahu, "Ayo kita ke situ," sambil berjalan keluar ruangan CCTV yang diikuti sama Mas Doni dan Mas Oki. Tapi setelah mendekati ruangan IT, Mas Bima pun ragu untuk melanjutkan niatnya untuk masuk dan ngecek langsung ke ruangan itu. Sampai akhirnya, ya udah kita ke ruangan kita aja. Kita kerjain aja tugas-tugas kita dulu. Besok pagi kita cek ruangan itu. Ingat ya, jangan ketakutan, kata Mas Bima seperti itu. Mendengar ucapan Mas Bima, si Mas Dodi dan Mas Oki pun mengiyakan. Dan setelah kejadian itu, jam-jam berikutnya normal ya. Cuma terkadang ada suara-suara orang lagi yang lagi jalan di ruangan teknisi. Tapi ketika suara orang berjalan itu terdengar, Mas Bima selalu berkata, "Yuk, fokus yuk."
Intinya Mas Bima selalu bisa mengalihkan perhatian teman-temannya ke hal pekerjaan supaya ketakutan gitu es masuknya. Singkat cerita, hari sudah pagi nih es, jam 8. Mau ngecek ruangan IT tapi udah ada beberapa orang dalam sana. Karena nggak enak dan takut keganggu, akhirnya mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, udah di dekat rumah nih es posisinya, Mas Dodi ketemu lagi sama tukang nasi goreng yang jualan di dekat rumahnya. Mas, baru pulang kerja ya mas? Tegur tukang nasi goreng. Iya nih mas, baru pulang saya, jawab Mas Dodi dengan nada datar. Oh masuk malam ya mas? Hati-hati mas, kalau masuk malam suka disengin loh soal tukang nasi goreng. Seketika Mas Dodi pun langsung flashback nih es, sewaktu dia beli nasi goreng. Tukang nasi gorengnya kan juga bilang hati-hati di kantor malam-malam gitu kan es. Mas kenapa ya bilang hati-hati mulu kalau malam-malam di kantor? Tanya Mas Dodi ke tukang nasi goreng. Oh gini mas, teman saya dulu ikut nukang untuk renovasi kantornya mas tahun 2007-an. Nah teman saya kecelakaan, jatuh dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Dia bisa jatuh juga karena disengin sama teman-teman tukang yang lainnya. Saya inget mas, 3 hari setelah meninggal saya didatengin sama teman saya itu. Pesannya sih almarhum gak terima disengin sampai meninggal sama teman-temannya itu. Jadi kayak mati penasaran gitu mas. Kan katanya kalau mati penasaran gitu suka gentayangan. Mendengar penjelasan tukang nasgor, Mas Dodi pun cuma bisa ngomong, hah? Serius mas? Ya gitulah ceritanya mas. Tapi saya nggak tahu jelas sih gimana disenginnya sampai dia bisa jatuh terus meninggal. Sambung tukang nasgor. Oh, hanya itu yang terucap dari Mas Dodi. Ya udah, nggak usah dipikirin mas. Oh ya, saya pulang ya mas. Pamit tukang nasgor. Ya mas, silakan, jawab Mas Dodi seperti itu. Mereka pun berlalu ke rumah masing-masing. Menurut pengakuan Mas Dodi nih es, beberapa hari selanjutnya Mas Dodi itu dipaksa untuk terbiasa dengan adanya suara-suara atau kejadian mistis di kantornya. Begitu juga dengan teman-temannya Mas Dodi yang udah lebih dulu kerja di situ. Soalnya kelihatan ya es, kalau teman-temannya Mas Dodi itu udah biasa. Contohnya dari Mas Oki, tenang banget ketika ada di lantai 5 di ruang meeting 1 pas benerin proyektor. Nah Mas Bima pun juga tenang banget kan es, ketika ngeliat di layar CCTV yang ada kejadian di ruang IT. Jadi teman-teman Mas Dodi akhirnya bilang kalau ada gangguan-gangguan mistis gitu udah biasa di sini. Ya kita nggak tahu ya es, apa bener gentayangan atau ada sosok lain yang menyerupai temannya si tukang nasgor itu. Soalnya Mas Dodi pun nggak melihat penampakannya. Kalian bisa nilai sendiri, percaya atau tidak, itu keyakinan masing-masing guys. Nah sekian dulu cerita dari kita. Terima kasih buat Mas Dodi yang udah mau berbagi pengalamannya ke bagian malam. Terima kasih juga buat kalian es yang udah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Oh ya es, buat kalian kalau punya pengalaman horor atau mistis yang mau diceritakan bagian malam, bisa DM kita di IG di bawah ini bagian malam. Jangan lupa di follow juga ya es. See you next video.